Assalamualaikum Ananda yang hebat. Salam jumpa kembali dengan Bu Yayun dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar melalui video ini adalah agar peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan kedua, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang ketiga, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Bisakah kalian menyebutkannya? Peristiwa atau fenomena tersebut bisa berupa fenomena alam seperti gerhana matahari, tsunami, banjir, gempa bumi, atau peristiwa sosial seperti pemilu kada, ledakan penduduk, pengangguran, atau bisa juga fenomena budaya seperti upacara adat dan lain-lain. Informasi atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, atau budaya tersebut bisa terjadi. Apa fungsi atau tujuan teks eksplanasi? Dengan teks ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman tentang proses terjadinya suatu fenomena secara jelas dan logis. Ciri-ciri teks eksplanasi bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, semua informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi bersifat fakta atau faktual. Fakta berfungsi untuk menyajikan penyebab atau akibat terjadinya suatu fenomena. Pernyataan-pernyataan dalam teks eksplanasi memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. 2. Topik yang dibahas adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain teks ini bersifat ilmiah atau keilmuan. 3. Teks bersifat informatif, artinya tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas. 4. Struktur teksnya ada 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan interpretasi. Secara rinci, struktur teks eksplanasi bisa dijelaskan sebagai berikut. Bagian pertama adalah identifikasi fenomena. Bagian ini berisi identifikasi peristiwa yang akan diterangkan atau latar belakang peristiwa atau kejadian tersebut. Bagian yang kedua adalah deretan penjelas atau proses kejadian. Pada bagian ini diberikan rincian proses kejadiannya, bisa dengan pola kronologis atau disusun berdasarkan waktu kejadian, bisa juga disampaikan dengan pola kausalitas atau disusun berdasarkan sebab dan akibat fenomena tersebut. Bagian ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Pada bagian ini diberikan komentar atau penilaian atas peristiwa yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membahas kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. 1. Teks eksplanasi menggunakan kata bermakna denotatif. Makna denotatif artinya makna lugas atau makna yang sebenarnya. Contoh pada kalimat, suhu di bumi bertambah panas.
Panas di sini bermakna denotatif, artinya memang suhunya terasa panas. Bedakan dengan contoh kalimat kedua. Politik di Indonesia semakin panas. Panas di sini bermakna konotatif, artinya adalah tegang, bukan lagi panas yang berarti suhu. Kaidah kebahasaan yang kedua, pada teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas adalah penanda hubungan sebab akibat. Contohnya ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Sedangkan konjungsi kronologis adalah penanda hubungan waktu. Contohnya kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan pada akhirnya. Yang ketiga, pada teks eksplanasi yang berpola kronologis banyak menggunakan keterangan waktu. Contoh pada kalimat, kasus positif COVID-19 di Indonesia ditemukan pertama kali pada bulan Maret 2020. Perhatikan pada frasa pada bulan Maret 2020. Inilah yang namanya keterangan waktu. Empat, mengingat teks eksplanasi membahas fenomena secara umum, maka kata ganti yang digunakan merujuk langsung pada fenomena yang dibahas. Misal gempa, banjir, pelangi, demonstrasi massa, kesenian daerah, dan lain-lain. Jadi pada teks eksplanasi tidak menggunakan persona seperti kata saya, kita, kalian, kamu, dan sebagainya. Yang kelima, pada teks eksplanasi banyak ditemukan kata kerja pasif. Contoh, terjadi, terbagi, terwujud, ditimbun, dilahirkan, dimulai. Contoh pada kalimat pasif, kasus infeksi COVID-19 dilaporkan pertama kali oleh Cina. Bandingkan dengan contoh kalimat aktif, Cina melaporkan kasus infeksi COVID-19 pertama kali di dunia. Yang keenam, pada teks eksplanasi banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi misalnya kalau yang dibahas tentang kenaikan BBM, maka istilah ekonomi akan muncul seperti kata inflasi, distribusi, dan sebagainya. 7. Pada teks eksplanasi banyak menggunakan verba material, yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya, memukul, menendang, meraba. Contoh pada kalimat, polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Kata menembakkan merupakan verba material karena tindakannya bisa dilihat secara nyata. Setelah membahas kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi, marilah kita simak contoh teks eksplanasi berikut ini. Virus corona atau COVID-19. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini dikenal dengan istilah COVID-19. Virus ini menular ke manusia dan bisa menyerang siapa saja, termasuk lansia, orang dewasa, anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan kasus ringan seperti flu.
Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat atau pneumonia. Pada penderita yang sudah memiliki kasus bawaan penyakit penyerta, resiko kematian menjadi semakin tinggi. Dari berbagai belahan dunia, kasus kematian karena infeksi COVID-19 terus dilaporkan setiap hari. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai flu, yaitu demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa sembuh sendiri atau justru semakin memberat tergantung daya tahan tubuh penderita. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, sesak napas, batuk berdahak, bahkan berdarah, dan nyeri dada. Gejala ini timbul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Mengingat virus corona bisa menjangkiti siapa saja, masyarakat sebaiknya tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri dan lingkungan sekitarnya. Jika memiliki gejala, harus segera menghubungi tenaga kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, Ananda yang hebat, demikian tadi telah kita simak sajian contoh teks eksplanasi tentang COVID-19 atau virus corona yang merebak di seluruh dunia. Berikutnya, mari kita bahas materi kita yang selanjutnya, yaitu memproduksi teks eksplanasi. Mari kita simak langkah-langkah untuk memproduksi teks eksplanasi yang akan disajikan pada tayangan video yang selanjutnya. Tetap semangat ya! Langkah pertama untuk memproduksi teks eksplanasi adalah menentukan tema. Tema pada teks eksplanasi bisa ditentukan dengan cara menentukan jenis fenomena yang akan menjadi bahan tulisan. Kalian bisa memilih fenomena alam, sosial, atau budaya. Coba kalian amati fenomena yang terjadi di sekitar kalian ya. Langkah yang kedua adalah mencari sumber referensi. Referensi adalah rujukan yang dipakai untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Jika menulis eksplanasi dengan memakai referensi yang lengkap, maka hasil tulisan kalian akan lebih akurat dibandingkan dengan yang tidak memakai sumber referensi. Apalagi teks eksplanasi ini bersifat ilmiah. Jadi kalian harus mengumpulkan fakta-fakta yang bisa menjadi bahan tulisan kalian nantinya. Langkah yang ketiga adalah membuat kerangka teks. Kerangka ini memuat garis-garis besar atau pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam teks eksplanasi. Dengan adanya kerangka, kalian akan memiliki acuan untuk membuat teks eksplanasi nantinya. Usahakan kerangka mengacu pada struktur teks eksplanasi ya. Ingat, ada bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Langkah yang berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang utuh. Jadi, berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat sebelumnya dan didukung dengan pengetahuan yang kalian dapatkan dari berbagai referensi, kalian bisa memproduksi sebuah teks eksplanasi. Ingat, perhatikan struktur teks dan kaidah-kaidah kebahasaannya ya. Setelah teks eksplanasi berhasil kalian produksi, pada tahap akhir jangan lupa menyunting teksnya ya. Pada bagian ini, kalian bisa melakukan penyuntingan untuk memastikan ketepatan isi, struktur, dan kebahasaan pada teks tersebut. Kalian bisa menggunakan acuan ejaan bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Ananda yang hebat, dengan demikian seluruh materi pokok pada teks eksplanasi ini telah selesai kalian simak. Terima kasih sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ingat, Bu Yayun selalu menunggu karya-karya hebat dari kalian. Selamat berkreasi, tetap semangat,